Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khususan ila Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Halaman 6. Kalau punya saya halaman 6. Tahu kalian ketemu. Mufti tadi saya ya. Biar berasa kayak kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mubtilatut tayammumi. Udah ketemu kan? Taruh ketemu? Oke. Faslun ai hadza faslun. Mubtilatut tayammumi utawi piro-piro perkara kang batalaken tayammum, hal-hal yang membatalkan tayammum. Biarin aja biar kalian dengar makna kayak gitu ya. Iku salah satu ada 3. Jadi yang membatalkan tayammum itu ada 3. Yang pertama rukane perkara hal-hal sesuatu atola kan batalaken apa wudu dari semua hal yang membatalkan wudu otomatis membatalkan tayammum. Nah, membatalkan wudu udah lewat kan? Jangan dibahas lagi. Itu nanti jadi tumpuk-tumpuk. Ya, nanti kalau ingin lihat tadi ya lihat babnya ya. Jadi kita ringkas, semua yang membatalkan wudu otomatis membatalkan tayammum. Kemudian yang kedua waridatu lan murtad. Murtad tahu ya? Tahu. Ya enggak Islam-Islaman ya. Tahu gitu. Berarti out semuanya. Out of order ya. Out of order. Kemudian yang berikutnya watawa humul ma'i menyangka ada air. Ya kalau gampangnya ya ada air. Nih. Ada air atau kayaknya ada air nih. Jadi ada air batal. Nyangka ada air. Batal kalau ada air, intayamama kalau dia tayamum lifaktihi krono nggak ada air. Jadi orang yang tayamum karena nggak ada air, terus kemudian tahu-tahu ada air, berarti otomatis tayamumnya batal. Cancel. Buset ya. Ada air. Nah, kemudian sedikit lagi, nanti dijelaskan satu-satu. Faslun alladhi berikutnya kan masalahnya sedikit jadi biar dua. Faslun alladhi utai perkara hal-hal sesuatu yang dulu kang bisa jadi suci apa alladhi minan najasati salah satu. Jadi ada nanti benda-benda najis itu yang jadi suci dengan sendirinya. Jadi ada benda najis nanti jadi suci sendiri. Ya pokoknya jadi suci gitu ya. Jadi ada benda najis nanti jadi suci dengan proses sendiri. Apa itu? Salah satu. Wa alladhi iku salah satu nomor telu. Ada tiga benda yang najis nanti bakal menjadi suci. Yang pertama al-khamru. Al-khamru itu kalau bahasa Jawanya arak. Kalau bahasa orang Betawinya ahok. Apa? Ya pokoknya minuman keras. Minuman yang miras. Yang pertama adalah miras. Yang bagaimana? Idza takhallalat bi nafsiha. Kalau minuman keras itu menjadi cuka dengan sendirinya. Maksudnya dengan tidak kita apa-apain. Dibiarin aja gitu. Jadi tutup dibuka, biarin busanya keluar. Nah, besok jadi cuka, jadi suci. Cuka ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua wajildul maitati. Kulit bangkai. Yang bagaimana? Idza dubiho. Kulit bangkai yang
sama atau diolah secara industri, ya industri rumah atau industri ya, pokoknya kulit bangkai diambil kulitnya aja kemudian disamak namanya. Nanti dijelasin satu-satu. Itu yang kedua. Jadi kulit bangkai yang bisa diolah, disama itu diolah ya. Kulit bangkai yang diolah. Yang berikutnya wama soro hayawanan adalah sesuatu najis kemudian dia menjadi hewan. Misalnya bangkai ayam, kemudian saking lama dibiarin berulat kan, berulat jadi belatung. Nah belatung itu tidak najis atau ini atau apalah yang najis. Ya nanti dijelasin. Wama sorok hewanan tadi ya. Jadi sesuatu najis udah jadi hayawan, udah jadi hewan yang bernyawa, nanti dia jadi suci. Nah, sekarang kita jelasin satu-satu pelan-pelan. Yang pertama yang batalin tayamum tadi ya. Mutilatul tayamumi salah satu ahaduha ma'qulal wudu'a. Yaitu sesuatu, ini jelas lah ini ya, nggak usah dibahas lagi ya. Jadi semua hal yang membatalkan wudu otomatis tayamumnya batal. Tayamum belum sholat atau wudhu, nah udah batal berarti. Atau tayamum sengaja disinggolin sama temennya, teman perempuannya atau teman cowoknya kalau yang cewek, lah batal. Jelas itu ya. Kemudian wasaniha aridatu. Yang kedua adalah murtad. Kenapa orang tayamum pas murtad terus batal itu kenapa? Sudah tidak. Nah ini jawabannya. Kayak dulu tayamumuhu. Kenapa? Li'annahu toharatun do'ifatun. Karena tayamum itu dianggap toharoh yang lemah. Lemahnya gimana? Li'annahu listibahati sholati wahiyya mafiyatun ma'aha. Karena tayamum itu kan tujuannya agar bisa sholat, ya kan? Nah kalau dia murtad dia nggak berhak sholat. Yang mau dilakukan nggak ada, otomatis dia ikut nggak ada. Itu ya. Jadi sisi lemahnya itu karena tayamum itu nggak menghilangkan hadas, tapi hanya tujuannya hanya biar bisa sholat. Sementara kalau dia murtad dia nggak berhak sholat. Nah itu dianggap lemah. Begitu. Bitilafil wudu'i wal usli, berbeda kalau wudu sama mandi. Kalau wudu sama mandi enggak. Tapi binisbati lis salimi. Orang yang sehat walafiat nih Mas ya, kayak kita ini sehat kan? Awas Mr. Yusuf kalau sampai ngantuk ntar kita teriakin. Ya. Setuju ya, setuju ya. Pokoknya mahasiswa senior ngantuk kita teriakin. Ya. Nah, jadi kalau mandi sama wudhu buat orang yang sehat walafiat, dia murtad tidak batal. Kenapa? Fala taqtulu biha walau fi asna'i hima. Walaupun di tengah wudhu atau tengah mandi dia enggak usah Islam-Islaman. Murtad kan? Ya. Padahal itu di tengah wudhu atau di tengah mandi. Enggak batal. Kabarnya apa nih? Walau tawadoa au iktasala kumartada fi asna'ihi summa amidan lil islami kamanahu. Jadi misalnya ini lagi wudhu dapat separuh. Udah kayaknya nggak usah Islam-Islaman nih. Murtad kan? Begitu beberapa detik. Wah, kalau nggak Islam-Islaman ya gawat. Baik lagi ya saudara. Nah itu wudhunya nggak usah ngulang dari awal, lanjutin aja. Atau mandi dapat separuh, baru buru-buru pahalanya doang. Wah kayaknya Islam bubar misalnya begitu. Murtad kan? Terus gawat kalau nggak Islam gawat. Balik lagi di syahadat. Nah tinggal terusin mandi aja. Tapi disarankan gini. Cuma tetap di asnahi, cuma ada di Islami kamanul, lakin yujadidu an-niyata 5 bagian. Tapi sisanya itu diniati lagi gitu ya. Jadi misalnya sampai tangan ya selanjutnya diniati lagi. Ya paham lah ini ya. Kemudian yang ketiga ya, wasali dua tawahumul ma'i. Tadi udah jelas ya. Jadi kalau orang tayamum karena nggak ada air, begitu tiba air otomatis tayamumnya batal. Atau lagi udah tayamum mau sholat hujan gede, hujan gede, banyak air nggak?
otomatis tayamumnya batal. berbeda kalau begini. Misalnya nggak ada air, musim kemarau panjang. Soalnya fardu duri misalnya. Allahu Akbar. Udah ada sholat. Hujan gede. Beratak. Hujan gede lama biasanya. Hujan gede. Bagaimana kalau gitu? Sementara kita udah ada sholat. Nah itu ada dua. Kalian boleh terusin sholatnya sampai selesai udah. Atau kalian berhenti aja udah. Bubar cuy. Sholatnya berhenti, kalian wudu, terus sholat pakai wudu. Itu lebih baik. Jelas ini ya. Jadi kalau udah kadung sholat ternyata terus keburu hujan, duduk. Lebih baik sholatnya diberhentiin, wudu terus sholat. Atau kalian kalau misalnya pengen sholat pakai tayamum ya sholat aja sampai selesai. Sholatnya tetap sah. Nah jelas itu ya. Yang tiga itu jelas. Kemudian kita lanjutkan yang bab berikutnya. Apa tadi? Alladzi yadhuru minan najasati salah satu. Yang pertama tadi khomer ya. Khomer atau apa bahasanya? Miras itu bisa jadi suci kalau sudah menjadi cuka. Tapi prosesnya harus tanpa campur tangan kita. Maksudnya nggak kita apa-apain. Apa katanya? Al-khamru bi ghairi ta'in wa hiya kullu muskirin ya, sesuatu yang melakukan tadi bahasa kalian tadi ya. Kemudian bentar, apa yang perlu dibaca lagi? Sebentar. Ida takhalalat binafsiha, maksudnya dia menjadi cuka dengan sendirinya. Apa maksudnya? Ainin ghairi musahabati ainin, tanpa kita campurin apa-apa. Berbeda kalau misalnya ada minuman keras, mau minum nggak boleh kan? Wah ini biar jadi cuka, biar cepat misalnya kita cemplungin apa kalau yang ya apalah misalnya cemplungin kelereng misalnya, cemplunginnya pun biar cepat maksudnya. Nah nanti itu jadi nggak jadi suci. Jadi nggak boleh ada campur tangan kita, ya biarin aja pokoknya prosesnya alami. Kalau dicampur sudah nggak ada. Nah nggak bermanfaat. Walaupun itu sebenarnya dia nggak berpengaruh apa-apa, dicemplungin pun gitu doang. Tapi itu membuat nanti khomernya tidak jadi suci. Karena apa? Karena benda yang dicemplungin itu kan jadi najis nanti. Sementara itunya sudah jadi suci, dia tetap najis karena kecemplungan tadi nyenggol barang najis tadi. Nah jelas itulah ya. Kemudian yang berikutnya adalah wasaniha jilgul maitati ila tudiko. Maksudnya kulit bangkai yang diolah. Maksudnya apa itu? Wa maksudud dabri iku nasmu kudulihi wa ya rutubatuhu allati yusituhu bakuha. Gini, kulit itu kalau baru dilepas itu kan ada basa-basanya tuh, ada apa itu? Sisa-sisa daging, sisa-sisa darah, sisa-sisa lemak. Nah itu yang dibuangin. Itu dibuangin semua sampai bersih ya pakai apa lah? Biasanya yang mungkin itu pakai yang kasar, yang tidak licin tuh. Jadi biar dia lepas semua. Kalau sudah bersih, nanti baru disiram, maksudnya dicuci kayak nyuci najis biasa. Karena begitu dia selesai, hukumnya nggak langsung suci, tapi dia hukumi seperti benda kena najis. Jadi harus kita cuci terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kita bisa pakai sholat dan lain-lain. Tapi catatannya adalah tidak boleh dimakan. Berbeda kalau kulit yang sembelihan ya, yang jadi kalian di warteg ketemu karpil di sini. Nah kikil itu kalau berasal dari sapi atau kambing yang nggak disembelih nggak boleh, tetap dia bisa dipakai tapi nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dimakan. Gitu ya, itu jelas. Jadi bolehnya untuk pakaian, nah sepatu, pakai jaket kayak gitu-gitu. Kalau dimakan tidak boleh. Kemudian yang berikutnya ini ada tambihun. Tambihun itu
pengingat gitu. Al hayawanu ingkang nama kulan lain sudah tubuh illa lil akli. Ini ingat-ingat nih. Hewan yang boleh dimakan, yang halal dimakan, ayam, kambing, sapi, itu tidak boleh dipotong kecuali mau dikonsumsi. Jadi misalnya kalian potong kambing, pengen dapat kulitnya doang, tidak boleh. Atau kijang di hutan nih, karena kalian biasa setiap hari makan daging misalnya, tapi hanya pengen kijangnya ditembak mati, diambil kulitnya doang, nggak boleh. Jadi hewan yang boleh dimakan itu boleh disembelih hanya tujuan untuk dimakan, dimasak. Kalau nggak boleh, ya. Kalau nggak boleh. Pokoknya ini ya, begitu mahasiswa kita yang paling senior itu kita teriakin. Ya, oke ya. Selanjutnya apa tadi? Yang Yang ketiga ya. Hewan yang timbulnya dari najis. Yang timbulnya jadi najis tadi ya. Sebentar mana itu? Kemudian yang berikutnya adalah qauluhu jildul maitati. Apa itu sebenarnya? Apa sih yang dimaksud bangkai-bangkai itu apa? Kulit bangkai kan tadi, kulitnya ada. Nah, bangkai sendiri itu apa? Wal maitatu ma zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyatin. Adalah hewan-hewan yang mati tidak karena disembelih secara syar'i. Yang benernya nggak benar. Misalnya nih, sapi. Jangan sapi. Yang gampang tuh misalnya kambing. Ini mau dipotong malah lari-larian. Akhirnya ditabrak motor aja, ceger nanti. Itu nggak bisa dimakan nanti. Jadi hewan yang mati bukan karena disembelih secara syar'i. Atau disembelih tapi nyembelihnya nggak benar. Misalnya bukan orang kita, bukan orang muslim yang nyembelih. Orang yang nyembah berhala, kemudian dia motong. Sembelihnya masih dimakan. Atau nyembelih dia pakai tulang, nggak pakai pisau, nggak boleh juga. Nanti jatuhnya jadi seperti bangkai. Kemudian yang berikutnya ada lagi nih, wa yakunu fiha aidon al-mautu hukman kajil hayawani alladhi sulikha minhu hala hayatihi fa innahu yadhuru bil bagi. Gini. Atau ada ini mah ya kalau misalnya ada keterlaluan, kambing hidup dikuliti. Misalnya, maka kulitnya itu hukumnya seperti kulit bangkai. Jadi bisa suci dengan sama, tapi nggak bisa dimakan. Jadi ya ini mau kalau ada begitu itu orang-orang aja itu ya. Kambing itu langsung dikuliti, diambil kulitnya. Nggak boleh ya, harus disembelih dulu. Kemudian yang berikutnya lagi terakhir, jangan lama-lama. Terakhir ada gini. Wa'lam anal mufassilan minal hayawani kamai tadihi. Hewan hidup kemudian ada yang terpotong. Misalnya kalian mamanya pengen bikin sop kaki kambing misalnya, tapi kambingnya saya potong, potong kakinya doang. Maka yang kalian dimasak itu seperti bangkai. Jadi potongan hewan hidup itu seperti bangkai, gitu ya. Jadi potongan hewan hidup itu seperti bangkai. Misalnya kalian bikin sop kuping sapi, pokoknya nggak boleh ngantuk, mister. Mau ngantuk kita teriakin. Ya, jadi kita teriakin kalau ngantuk. Misalnya Pak Mister Yusuf nih pengen bikin sop sapi, tapi sapinya mau dipotong sayang, potong kupingnya doang. Enggak mau, itu sama kayak bangkai, Illa saramakulin, kecuali rambutnya atau bulunya hewan yang bisa dimakan. Misalnya, ila saramakulin, wasau illa sya'ro wa sawfahu wa wabarahu wa rasahu. Ini kalian burung ada bulunya kan? Burung, ayam, bebek ada bulunya kan? Bisa dimakan itu? Maksudnya ayamnya bisa dimakan kan? Nah itu kalau misalnya bulunya lepas itu nggak najis. Atau misalnya sapi, kambing itu bulunya ada yang lepas itu nggak najis.
Tapi kalau anggota tubuhnya kalian potong terus dimasak, misalnya tadi mamanya pengen sok kaki, kakinya saya yang dipotong, untuk kakinya doang. Itu sama kayak bang, sama kayak masak bang. Udah, itu ya. Kemudian yang berikutnya faslun an-najasatu salatun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.